Koci gimana? Kabarnya? Alhamdulillah. Baik, hari ini saya mau menyampaikan terkait hari ini kan saya sebagai observer ya. Iya betul Pak. Saya ingin mengingatkan jangan lupa dibaca lagi rubrik penilaiannya. Siap, sudah saya baca. Ya, karena itu nanti yang akan saya jadikan acuan. Siap. Lalu saya berharap Pak Wira ini saat melakukan coaching nanti menerapkan prinsip-prinsipnya. Siap ya, siap. Sama alur tirtanya jangan lupa. Siap. Kira-kira kapan tuh Pak coaching? Kira-kira saya akan melakukan coaching besok Pak, sesuai dengan kesepakatan coaching saya bahwa besok saya akan melakukan coaching. Baik. Untuk kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Wira saat coaching, saya berfokus pada dua Pak, pada mendengarkan dengan aktif, kemudian melakukan pertanyaan berbobot untuk menggali ide-ide dari coaching tersebut. Dari kedua itu apa tuh? Kalau dipilih salah satu yang mau dikembangkan? Saya sih lebih berfokus kepada itu Pak, mendengarkan dengan aktif. Kemudian harapannya dengan mendengarkan dengan aktif, maka si coach bisa menggali potensi-potensinya dan memiliki alternatif solusi yang ditemukan oleh coach itu sendiri. Baik. Untuk indikator pencapaiannya? Indikator pencapaiannya itu saya menggunakan alur tirta Pak. Kemudian saya akan menyampaikan ide-idenya. Seperti itu, dari coachnya akan menyampaikan ide-idenya. Baik. Tadi yang saya dengar tadi sudah baik ya Pak Wira. Saya rasa sudah cukup. Kita ketemu lagi nanti saat pas coaching itu tadi beberapa hari kemudian. Siap. Sampai ketemu di pasca observasi. Siap. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Mari. Pak Wira. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dari mana Bu Nis? Dari 12C1. Oh 12C1. Iya Bapak dari mana? Dari 12C5 kebetulan. Iya, Katanya Bapak. ada yang mau didiskusikan sama saya. Jadi saya ingin ngobrol sama Bapak ada waktu kosong nggak? Insya Allah ada. Ya kita duduk sambil duduk aja kali ya. Boleh, Oke, Pak. yuk kita duduk yuk. Oke. Oke, gimana Bu Gendis, apa yang mau disampaikan atau mau didiskusikan oleh saya? Jadi tujuannya diskusi hari ini tuh saya ingin membicarakan terkait permasalahan kelas nih Pak, terkait keaktifan anak di kelas di 12C1. Bagaimana maksud keaktifan itu Bu maksudnya? Iya, jadi keaktifannya peserta didik di 12C1 itu pasif Pak dalam pembelajaran Pasif. saya. Iya. Oke, pasif. Kira-kira kalau kita berbicara dari sisi ibu dulu ya, bagaimana sih perasaan Bu Gendis terkait dengan tidak atau kurang aktifnya anak-anak 12C1? Ya tentunya perasaannya bingung ya. Iya. Bingungnya kenapa? Karena jadinya ini saya ngejelasin tapi anak-anak kayak diem-diem tapi ini ngerti nggak sih? Jadi kayak bingung gitu loh Pak. Kayak bingung ya. Jadi iya. perasaannya bingung, kemudian ya sedih mungkin ada ya Bu. Iya. Sedih betul. sudah performance kita maksimal gitu ya, tapi rasanya kok keaktifannya kurang gitu. Oke, baik, saya paham. Kemudian menurut Ibu apa yang menjadi faktor bahwa anak kelas 12C1 itu tidak aktif atau keaktifan dalam belajarnya itu kurang? Mungkin faktor-faktornya yang pertama karena mungkin peralihan dari kelas 11 ke kelas 12 tentunya mereka belum kenal sama saya. Terus juga materi mungkin baru bagi mereka seperti itu, dan pun ketika saya menjelaskan mungkin hanya bagian depan saja, jajaran depan maksudnya yang perhatikan, jadi jajaran belakang kayak lebih pasif lagi. Gitu. Temuannya seperti itu ya Bu Gendis ya? Iya, tadi saya catat itu yang pertama bahwa belum adanya keterikatan lah ya dengan Bu Gendis karena kita baru di semester pertama gitu ya, jadi baru beberapa kali lah masuk ke kelas 12C1, jadi keterikatan batinnya belum terbangun gitu. Terus temuannya bahwa kok yang aktif itu sebagian gitu ya Bu ya, barisan depan saja nih, kemudian bagian belakangnya kok kayaknya pasif gitu ya Bu. Baik. Bagaimana dengan faktor lain Bu? Adakah faktor lain yang menyebabkan kira-kira
siswa tersebut itu kurang aktif? Mungkin faktor lainnya mungkin dikarenakan jam saya juga jam yang cukup krusial di waktunya ya, kayak mau ke istirahat gitu, jadi konsentrasi anak jadinya ya nggak fokus, jadinya juga jadi keaktifannya juga kurang seperti itu Pak. Oke, jadi karena posisi jambu gendis ada di waktu sebelum istirahat ya, mendekati istirahat, jadi mungkin itu faktor lain ya, faktor lain kenapa si siswa tersebut siswa-siswa di 12C1 ini keaktifannya menjadi kurang. Tapi adakah faktor yang seperti keluarga bagaimana belajar, pernah bertanya kah bagaimana belajarnya mereka di rumah itu? Terkait hal itu belum saya tanyakan sih Pak. Oh, belum ada informasi lebih lanjut. Betul. Ya. Oke, kira-kira bagaimana langkah-langkah Bu Gendis dalam merencanakan bagaimana supaya 12C1 itu bisa aktif di kelas Bu Gendis? Mungkin langkah-langkah yang ingin saya terapkan itu membuat ice breaking mungkin ya, untuk mencairkan suasana gitu ya, jadi menarik perhatian anak untuk aktif, dan tentunya mungkin membuat apa ya, semacam kayak kelompok gitu ya dalam pembelajarannya, jadi merata gitu dalam perolehan informasi yang mereka dapat. Oke, baik. Kemudian bagaimana hubungan Bu Gendis dengan wali kelasnya, apakah sudah bertanya kaitan dengan gaya belajar mungkin? Nah itu dia, saya belum mempertanyakan tentang hal itu Pak. Terus bagaimana tindak lanjutnya? Karena kan kita berpikir bahwa anak-anak itu kan punya perwalian ya. Iya. Tuh, bagaimana pandangan Bu Gendis terkait hal itu? Mungkin dalam hal ini gitu ya, untuk memudahkan juga saya, mungkin saya akan berbicara juga terkait permasalahan ini kepada wali kelasnya, karena mungkin wali kelas yang mungkin sudah lebih tahu gitu ya bagaimana karakter siswa atau peserta didik di kelasnya, jadi ingin menanyakan juga apa ya, kayak gaya belajarnya mungkin ya kayak gitu. Baik, berarti sudah saya catat ya kaitan dengan langkah-langkah Bu Gendis tadi, mungkin diubah model pembelajarannya, disesuaikan seperti membuat kelompok-kelompok kecil gitu ya, kemudian membuat ice breaking atau games, permainan, dan ditambah lagi mungkin bertemu dengan wali kelas ya tadi ya. Baik, kira-kira kapan Bu Gendis akan melakukan rencana tindak lanjut tersebut? Untuk rencana tindak lanjutnya mungkin bisa dilangsungkan besok mungkin ya Pak, biar saya nggak lupa. Oke, baik. Mungkin saya catat kembali tadi ya permasalahan Bu Gendis. Dari awal tadi kita bertemu bahwa Bu Gendis ada permasalahan sedikit dengan C1, yaitu tentang keaktifan belajar, betul Bu Gendis? Betul. Oke, tadi faktor-faktornya karena jamnya yang rawan, artinya mendekati jam istirahat, kemudian tadi Bu Gendis bilang bahwa belum adanya keterikatan batin sama gurunya karena baru mengajar di 12C1. Kemudian yang terakhir adanya gap tuh, yang aktif tuh kayaknya yang depan-depan doang nih Pak. Dan kemudian Bu Gendis memiliki rencana tindak lanjut, yaitu menggunakan kelompok-kelompok untuk menyebarkan informasi, kemudian membuat game-game seru seperti ice breaking dan sebagainya, dan berkoordinasi dengan wali kelas ya Bu Gendis tadi ya, menyebutkan yang berkoordinasi dengan wali kelas untuk terkait masalah tersebut, menanyakan mungkin gaya belajar tadi ya, yang saya catat gaya belajar dan tentang keaktifan siswa. Baik, mungkin nanti kita adakan lagi diskusi kita setelah Bu Gendis bertemu dengan wali kelasnya. Jadi saya pengen tahu nih ya jawaban dari wali kelasnya, kemudian kaitan dengan jawaban wali kelas Bu Gendis melakukan rencana tindak lanjut lanjutan tersebut. Baik. Oke, ada yang mau ditanyakan kembali? Saya rasa sudah cukup kita diskusikan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan masalahnya dapat terselesaikan dengan baik. Tadi juga Bu Gendis sudah melakukan alternatif jawaban. Artinya mudah-mudahan permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik. Terima kasih Bu Gendis. Sampai ketemu di diskusi selanjutnya setelah Bu Gendis bertemu dengan wali kelas. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, makasih. Yuk kita ke ruang guru. Baik Pak. Yuk. Assalamualaikum Pak Wira. Waalaikumsalam Pak Rifki. Selamat siang. Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah ya Pak ya. Sudah bertemu lagi dengan saya pasca observasi. Siap Bapak. Dari hasil coaching tadi saya sudah mengamati sangat baik sekali
kira-kira indikator yang ditempuh tadi saat coaching apa saja itu Pak? Jadi saya ketika tadi melakukan coaching sesuai dengan observasi pra-observasi, saya menggunakan sudah memasukkan prinsip-prinsip coaching di situ Pak. Kemudian ada kompetensi-kompetensi inti yang kita sudah sepakati di pra-observasi, yaitu mendengarkan aktif dan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik, tadi saya melihat itu, saya mengamati dan memang secara gambaran umum Bapak sudah melaksanakan yang namanya prinsip coach, alur tirta sudah dijalankan semua. Jadi saya sangat appreciate sekali kepada Bapak. Pertanyaan terakhir nih Pak, kompetensi yang ingin dikembangkan lebih lanjut kira-kira. Kalau menurut saya kompetensi yang saya akan tindak lanjuti, yang saya akan kembangkan lebih lanjut adalah kehadiran penuh Pak. Karena saya merasakan betul ketika kompetensi hadir penuh, ya kehadiran secara penuh itu bisa menggali potensi-potensi dari coach itu sendiri. Jadi seperti coachingnya itu seperti curhat gitu Pak, mengeluarkan semua unek-uneknya, kemudian dengan hal tersebut maka si coach bisa mencari alternatif solusi terhadap masalahnya itu sendiri ketika unek-uneknya permasalahannya tergali dengan total gitu, dengan semua gitu. Sudah bagus ya, saya dengarnya sangat senang sekali. Semoga coaching ini terus dilakukan. Amin. Dan tetap semangat, sampai ketemu lagi di course berikutnya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Selamat siang ya Pak. Siang.